Saat teman kalian ulang tahun, apa yang biasanya kalian lakukan? Apakah kalian memberi kado, memberi ucapan selamat, atau malah kalian prank? Sebisa mungkin jangan di prank atau dikerjain ya, karena dalam banyak kejadian, prank seringkali berujung petaka. Jadi, kalaupun kalian tidak punya uang untuk memberi kado pada teman kalian, sekurang-kurangnya ucapkanlah selamat kepadanya. Nah, memberikan ucapan selamat dalam bahasa Inggris, baik itu ulang tahun ataupun momen-momen lainnya, akan kita bahas lebih lanjut dalam materi kita kali ini, yang berjudul Greeting Card. Greeting card adalah sebuah teks pendek yang diajarkan di kelas 8 jenjang SMP. Sesuai namanya, greeting card berarti kartu dan ucapan. Secara lebih detail, greeting card berarti kartu ucapan yang diberikan seseorang kepada orang lain atas suatu hal penting yang terjadi. Kartu ini kalau zaman dahulu benar-benar dalam bentuk kartu fisik yang sungguhan. Tapi saat ini greeting card juga banyak yang disajikan dalam bentuk digital, yang mudah dibuat melalui editing smartphone ataupun komputer. Social function atau fungsi sosial dari greeting card. Jadi, greeting card memiliki fungsi untuk mengucapkan selamat, harapan, doa, dan ungkapan turut berbahagia. Tapi, selain itu, greeting card juga bisa dalam bentuk ucapan simpati ataupun bela sungkawa. Seperti halnya teks-teks yang lain, greeting card juga memiliki struktur. Secara umum, struktur teks greeting card terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah receiver, yang kedua adalah body atau content, dan yang ketiga adalah sender. Apa itu receiver? Receiver adalah penerima greeting card. Biasanya dituliskan di awal kalimat atau awal teks. Penulisannya misalnya Dear Nathan atau To Daniel. Kata dear dan kata to adalah kata yang berarti kepada atau untuk. Berikutnya adalah body atau content. Ini merupakan isi teks yang akan menunjukkan ungkapan yang akan disampaikan dari pengirim kepada penerima. Apa isi ungkapannya akan ditentukan oleh bagian ini, baik itu ungkapan selamat, harapan, doa, simpati, ataupun bela sungkawa. Dan yang terakhir adalah sender ataupun pengirim. Biasanya dituliskan dengan awalan from ataupun your brother, your sister, atau regards, yang berarti dari, ataupun dari adikmu, ataupun dengan hormat. Biasanya ditempatkan di akhir atau di ujung teks. Seperti apa saja jenis-jenis greeting card? Misalnya membaginya agar mudah mengingatnya ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah special occasions, ataupun momen-momen spesial, misalnya birthday, ataupun wedding, pernikahan, kemudian kelahiran bayi atau baby born. Kelompok berikutnya adalah achievements atau pencapaian. Misalnya di sini ketika ada seseorang yang memenangkan sesuatu or winning something. Kemudian graduation, lulus dari sekolah atau kuliah, atau kemudian ketika seseorang mendapatkan new house, rumah baru, new job, pekerjaan baru, bahkan holiday ataupun liburan di luar negeri sana, orang akan memberikan kartu ucapan kepada seseorang teman yang akan melaksanakan liburan. Berbeda dari tempat kita ya di Indonesia, di mana ketika seseorang akan liburan, yang akan kita lakukan bukan mengirimkan kartu ucapan, tapi malah meminta oleh-oleh. Nah, berikutnya adalah simpati. Kartu ucapan yang diberikan kepada orang lain yang mengalami kemalangan ataupun hal yang tidak beruntung. Misalnya,
belasungkawa atau condolence, seseorang yang kehilangan kerabatnya, atau kemudian seseorang yang sedang sakit, akan kita berikan kata ucapan get well soon, yaitu harapan agar yang bersangkutan cepat sembuh. Nah, setelah melihat pengelompokan jenis-jenis dari greeting card yang Mister sebutkan barusan, yuk kita langsung melihat bagaimana contoh-contoh greeting card beserta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul untuk menanyakan hal-hal penting dalam greeting card tersebut. Yang pertama, contoh teks 1. What kind of greeting card is this? Nah, menurut teman-teman ini jenis greeting card apa ya? Silahkan dijawab. Kemudian, who is the sender of this greeting card? Sender. Siapa yang masih ingat arti kata sender? Ya, pengirim. Yuk, cari di dalam teks mana yang menyatakan pengirim dari teks ini. How old is Aaron this year? Nah, pertanyaan ini menanyakan berapa sih umur Aaron tahun ini? Teman-teman bisa menemukan jawaban di dalam teks ya. What will Aaron feel after reading this card? Kira-kira bagaimana ya perasaan Aaron ketika mendapatkan kartu ucapan ini? Silahkan tulis jawaban teman-teman. Next, teks berikutnya. Happy graduation, Ilsa Andera Putri, dan seterusnya. Pertanyaan pertama, what kind of greeting card is this? Jenis greeting card apa ini? Gampang banget ya, silahkan dijawab. Who is the sender of this greeting card? Siapa pengirim dari greeting card ini? Teman-teman silahkan mencari di dalam teks yang sangat mudah ditemukan. Who is the recipient of this card? Recipient sama dengan receiver yang berarti adalah penerima. Mudah banget kan? Silahkan jawab. Berikutnya, what do the senders feel? Apa yang dirasakan oleh para pengirim dari teks ini? Ada 2 perasaan yang tertulis dan bisa kalian temukan di dalam teks. Silahkan dicari jawabannya. Lanjut, contoh teks 3. Dear John and Hannah, congratulations, dan seterusnya. Nah, menurut teman-teman, what kind of greeting card is this? Silahkan cari kata kunci yang bisa menjawab apa sih kartu ucapan yang kita bahas kali ini. Yang kedua, who is the sender of this greeting card? Pengirimnya siapa? Ayo. Yang ketiga, who is the receiver of this greeting card? Penerima dari teks ini yang manakah? Jangan sampai terbalik ya. Selanjutnya, congratulations, student of the week, Joko Widianto. Contoh teks 4 ini bisa berikan multiple choice atau pilihan ganda. Pertanyaan pertama, what kind of greeting card is this? A. Achievement. B. Graduation. Silahkan tentukan pilihan kalian. Yang kedua, who is the sender of this greeting card? Siapa sih yang ngirim? A. Joko Widianto atau B. Mrs. Nadia. Pertanyaan ketiga, who is the receiver of this card? Siapa yang menerima kartu ucapan ini? Sama dengan di atas, optionnya A. Joko Widianto atau B. Mrs. Nadia. Number 4, the receiver get this card because he has. Penerima dapat kartu ucapan karena dia sudah ngapain? Atau hal apa yang sudah dia lakukan sehingga dia mendapatkan kartu ucapan ini? Ada 3 jawaban yang harus kalian temukan dan semuanya ada di dalam teks. Silahkan tuliskan jawaban kalian. Teks kelima, Dear Michelle, I want you to be healthy and happy again. Wah, sudah kelihatan nih kata kuncinya. What kind of greeting card is this? Kira-kira kartu ucapan apa ini?
Number 2, who is the receiver of this greeting card? Siapa ya yang bakal nerima kartu ini? Informasinya ada di dalam teks loh. Number 3, what happened to the receiver? A. She is healthy. B. She is sick. Yuk, tentukan pilihanmu sekarang. Berikutnya, thinking of you, so sorry for your loss. Kalimat pertama ini adalah kata kunci dari teks yang kita bahas sekarang. What kind of greeting card is this? Apa kira-kira greeting card ini? A. Get well card. B. Condolence card. Number 2, sorry for your loss. Seperti yang Mister bilang tadi, ini adalah kata kuncinya. What the sentence means? Kalimat ini menyatakan apa sih? A. He lost something. B. Someone he loved passed away. Yang A berarti dia kehilangan sesuatu, sedangkan yang B, someone he loved passed away. Seseorang yang dia cintai pass away atau meninggal dunia. Number 3, who is Jenny? Jenny di dalam teks ini siapa sih? A. The sender. B. The receiver. Number 4, what kind of feeling expressed on this card? Kira-kira jenis perasaan yang seperti apa sih yang diungkapkan dalam teks ini? A. Sympathy. B. Happiness, kebahagiaan. C. Congratulations atau ucapan selamat. Silahkan tentukan pilihan teman-teman ya. Demikian tadi penjelasan singkat Mister tentang greeting card. Semoga dapat dipahami dan membantu kalian dalam pembelajaran di kelas. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar video ini dapat diakses oleh lebih banyak siswa yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!